Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait Wali Kota Parepare belum mengizinkan sekolah tatap muka dengan mempertimbangkan COVID-19 di tahun 2021 ini akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Parepare kali ini. Bersama saya Usutun Hasan dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, naiknya harga kedelai hingga saat ini belum mempengaruhi harga dari tahu dan tempe di pasaran. Kenaikan harga kedelai ini terjadi di awal tahun 2021, namun diprediksi akan mengalami kenaikan beberapa hari ke depan. Naiknya harga kedelai impor hingga saat ini belum mempengaruhi harga tahu tempe di pasaran. Terpantau di Pasar Lekesi Kota Parepare, harga jual kedelai saat ini di kisaran 9.500 per kilonya, naik menjadi Rp1.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan harga dari kedelai ini sendiri sudah terjadi sejak awal tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan pedagang kedelai yang ditemui di Pasar Lekesi Kota Parepare. Apa itu, Bu? Itu yang paling ada kemarin 8,5. 8,5. Nah, sekarang ini harganya per kilo? Sekarang katanya 9,5 ya? Tempe? Sudah sejak kapan naiknya, Ibu? Ini baru-baru. Baru-baru ya? Awal tahun ini ya? Awal tahun? Akhir tahun. Oh, akhir tahun. Sementara itu, kenaikan harga dari kedelai ini belum mempengaruhi harga dari tahu dan tempe di pasaran. Dari beberapa pedagang tahu tempe mengatakan, hingga saat ini harga tahu tempe sendiri masih normal, di kisaran Rp3.000 hingga Rp3.500 per buahnya. Dari stabilnya harga tempe dan tahu tersebut seperti yang disampaikan pedagang, namun diprediksi akan mengalami kenaikan beberapa hari ke depannya, mengingat stok kedelai yang digunakan untuk membuat tahu tempe saat ini masih menggunakan kedelai stok yang lama. Tahu tempe sekarang ini bagaimana, Bu? Dengan kedelai? Melihat harga kedelai kan harganya naik sekarang. Nah, kalau harga tempenya sendiri tahunya berapa sekarang? Masih Kena sisa kedelai mumpah jadi itu. Masih bahan baku yang lama. Masih belum berpengaruh ya? Iya. Jadi Iya, tapi musim mau kasih naik tuh. tapi sudah tahu harga kedelai bakal naik. tapi sekarang untuk sementara masih normal ya? Iya. Naik Rp500, baru Rp500 naiknya. Kalau sekarang harganya berapa? Dulu tak 3.000 sekarang jual 3,5 aja. Belum piano tuh, karena piano naik sekali nih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, pasokan cabai dari petani kurang disebabkan hujan yang melanda di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mengakibatkan panen cabai gagal. Dampaknya awal tahun 2021 harga cabai di pasaran mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah di Pasar Lekesi Kota Parepare mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga cabai di awal tahun 2021 dikarenakan pasokan yang kurang, karena para petani kebanyakan gagal panen akibat musim hujan yang melanda sejak akhir Desember lalu. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Lekesi, Ancong. Menurutnya, kenaikan yang terjadi juga dipicu dari pengiriman sebagian stok cabai rawit ke daerah luar. Akhir Desember, harga cabai rawit merah berada pada harga Rp40.000 per kilogram. Sampai hari ini naik secara signifikan sampai dengan Rp30.000, yakni menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sudah dipeti, sudah dibersihkan untuk Rp70.000 1 kilo, karena dia sosok 1,5 itu kayunya keluar toh, kita kasih keluar. Jadi kita itu untung 2.000 aja per kilonya. Ini sejak kapan kenaikannya terjadi? Mulai kemarin. Iya. Itu penyebab dari kenaikan harga itu, Pak? Ya mungkin pengaruh ini hujan, pengiriman juga. Jadi orang berkeluar saing harga. Ini pengiriman kemana? Kebanyakan ke Tarakan, pokoknya daerah Kalimantan lah. Itu yang bikin harga naik. Iya. Karena
kapan kita tidak ikuti harga, kita tidak dapat barang. Jadi lebih kita ikuti juga harganya. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare Siti Rahmah Amir membenarkan berdasarkan data harga bahan pokok Dinas Perdagangan Parepare per 4 Januari 2020, harga cabai rawit merah memang mengalami kenaikan harga hingga Rp70.000 per kilogram atau naik sekitar 75%. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang lebih tinggi lagi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan agar memulai lagi mensosialisasikan dan melaksanakan penanaman cabai dari rumah ke rumah. Itu karena pengaruhnya terjadi cuaca ekstrim di Kabupaten Penyuplai. Kemudian informasi juga kami dapatkan bahwa di Kabupaten Penyuplai gagal panen, sehingga pasokan yang masuk ke Kota Parepare dari Kabupaten Penyuplai itu sedikit berkurang dari biasanya, sehingga menyebabkan kenaikannya dari 40.000 menjadi 70 atau kalau kita presentasikan itu sampai dengan 70. Sedangkan bahan pokok lainnya yang mengalami penurunan harga, yakni telur ayam ras dari harga sebelumnya Rp25.500 per kilogram menjadi Rp23.800 per kilogram. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Parepare belum izinkan sekolah tatap muka dengan mempertimbangkan angka kasus COVID-19 di Kota Parepare yang cukup memprihatinkan. Hingga saat ini terkonfirmasi positif di Kota Parepare dengan menembus angka hingga 644 orang. Mempertimbangkan angka kasus COVID-19 di Kota Parepare yang cukup memprihatinkan, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengambil sikap untuk menunda sekolah tatap muka yang sebelumnya diagendakan akan dilakukan pada Januari 2021 bulan ini. Wali Kota Parepare menjelaskan, kebijakan yang ditempuh semata-mata karena tidak ingin membahayakan para siswa agar tidak terpapar COVID-19 di masa pandemi ini. Dr. HM Taufan Pawe SHMH menambahkan, tren yang terkonfirmasi positif di Kota Parepare cukup memprihatinkan hingga menembus angka 644 dan aktif 114 orang per 31 Desember 2020. Selain itu, melihat pelayanan di rumah sakit di Sidrap dan di Baru sebagai daerah tetangga juga ditutup karena para nakes terkonfirmasi positif corona. Proses belajar mengajar secara fisik langsung, saya belum melihat bahwa harus saya bijaksanai. Saya bersikap belum waktunya. Kita lihat perkembangan lebih lanjut lagi. Alasan utamanya dengan melihat tren ya penyebaran virus di Kota Parepare ini sudah dalam konteks lintas daerah sekeliling Kota Parepare. Saya melihat rumah pelayanan rumah sakit di Sidra, begitupun di Baru, sebagai daerah tetangga di close, maka masyarakatnya berbondong-bondong ke Parepare. Dan saya lihat tren ya yang terkonfirmasi virus corona ini di Kota Parepare cukup memprihatinkan. Maka saya tidak mau anak-anak kita, siswa-siswi kita pada akhirnya jadi korban. Jadi untuk sementara belum saya izinkan. Hal yang sama juga diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui baru-baru ini di ruang kerjanya. Jadi bulan Desember kemarin kami rapat dipimpin oleh langsung Bapak Wali Kota sebagai penanggung jawab pemerintahan terkait wacana. Kan di Desember kemarin diberikan wacana untuk bahwa sudah memungkinkan untuk adanya SKB Pak Menteri, memungkinkan boleh dilakukan tatap muka di awal tahun pelajaran, awal semester genap, di mana bulan Januari tahun 2021. Pada waktu itu Bapak Wali Kota sangat memahami keinginan beberapa masukan untuk sekolah, tapi setelah melihat pertimbangan kondisi waktu itu bahwa banyak hal-hal yang perlu dipelajari, perlu dicermati, termasuk kondisi sosial masyarakat. Tentu mungkin sekolah siap dengan protap kesehatannya, tapi kondisi anak-anak datang, pulang dan siapa itu perlu diperhatikan semua. Jadi banyak hal yang menarik. Nah, pada tadi rapat lagi dipimpin oleh Bapak Wali Kota, ternyata tren COVID kita kan meningkat, ya, meningkat, dan itu sangat riskan. Sehingga tentu kemarin ada di berita bahwa Bapak Wali Kota cukup bijak untuk mengeluarkan statement bahwa belum mengizinkan
untuk tatap muka. Itu informasi tersebut sudah kami sampaikan ke sekolah bahwa sampai sejauh ini belum ada izin dari pimpinan untuk kita lakukan tatap muka dengan berbagai pertimbangan, terutama sangat rasional beliau sebagai pimpinan tentu sangat menyayangi warganya khususnya siswa dengan alasan bahwa dia tidak mau siswa-siswa kita ya kena wabah COVID-19 ini. Jadi tentu ini bentuk tanggung jawab beliau. Nah, sehingga saya sudah sampaikan ke sekolah tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh dengan melakukan evaluasi tahun lalu apa kekurangan-kekurangannya diperbaiki ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 1.218 KK Prasejahtera mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha dari pemerintah. Bantuan ini diserahkan secara bertahap guna menghindari perkumpulan warga. Penyaluran bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga prasejahtera tahun 2020 masih terus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Sosial pada Senin 4 Januari 2021. Bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga prasejahtera yang berjumlah 1.218 KK tersebut disalurkan pemerintah Kota Parepare secara bertahap di kantor Dinas Sosial Parepare untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan saat penyerahan bantuan. Prosesnya pun dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah penerima yang hadir setiap harinya serta mewajibkan semua penerima menggunakan masker. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Parepare, Haja Heriati mengatakan, bantuan tersebut guna membantu usaha masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Sosial memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi keluarga prasejahtera. Jadi bantuan ini dikeluarkan pemerintah yaitu sebagai modal usaha agar masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya. Bantuan sarana dan prasarana yang diserahkan pemerintah itu untuk 16 jenis usaha masyarakat prasejahtera berupa usaha pertukangan batu, usaha jualan campuran, usaha perbengkelan, usaha menjahit, usaha pembuatan kue kering, usaha perbengkelan las, usaha salon, alat pertukangan kayu, usaha servis elektronik, lemari etalase, pabrik kelapa dan tepung, usaha makanan siap saji, usaha gorengan, es bubble, dan keterampilan aluminium. Andi, TV Peduli mengabarkan. Sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi COVID-19, PLN bekerja sama dengan pemerintah dalam memperpanjang stimulus COVID-19 hingga Maret mendatang. Program listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere dan subsidi 50% bagi daya 900 volt ampere kembali diperpanjang hingga Maret 2021. Hal tersebut dibenarkan pelaksana harian manajer UP3 PLN Kota Parepare Gasing yang ditemui baru-baru ini. Perpanjangan program subsidi tagihan listrik ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, PLN Parepare telah siap untuk melanjutkan dan menyukseskan penyaluran stimulus tersebut. Seluruh pelanggan yang berhak mendapatkan pembebasan tagihan maupun diskon sudah dimasukkan dalam sistem sejak pemberian stimulus COVID-19 sebelumnya. Bagi pelanggan rumah tangga, program ini memberikan diskon 100% kepada pelanggan listrik kategori daya 450 volt ampere dan diskon 50% kepada pelanggan kategori daya 900 volt ampere bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kementerian Sosial. Demikian juga untuk pelanggan bisnis dan industri daya 450 volt ampere akan diberikan 100% tagihan listrik sama seperti sebelumnya. Bagi pelanggan pasca bayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diberikan sama dengan bantuan di tahun 2020. Dalam hal ini PLN memperpanjang kebijakan tahun kemarin, di mana yang mendapat subsidi itu tarif R1. R1 itu terdiri dari
R1 450 VA yang disubsidi sebesar 100%. Jadi semua pemakaian KWH-nya tarif R1 450 itu disubsidi keseluruhannya. Sementara untuk tarif R1 900 disubsidi 50%. Jadi dengan daya 900 VA subsidinya hanya 50%. Sama dengan kebijakan tahun kemarin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, mengawali tahun 2021, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengadakan video conference dengan sejumlah pejabat jajaran pemerintah Kota Parepare yang membahas terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tahun ini. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI didampingi Sekretaris Kominfo Haryanto Hairun SSTP bersama para kepala bidang mengikuti arahan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melalui video conference di ruang Puskomkref Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Senin 4 Januari 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya kepada seluruh pejabat Satuan Perangkat Kerja Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare mengajak untuk menyamakan persepsi selaku pejabat yang diberi amanah dan tanggung jawab sehingga hadir tata kelola pemerintahan yang terukur dan sasaran yang tepat. Itu kerja-kerja kolegial. Jadi kehadiran kita pada kesempatan ini ingin menyamakan persepsi. Persepsi ini penting sekali karena lahir dari harapan-harapan. Saya mencoba melakukan pendekatan filosofi bahwa jika kita semua ini yang diberi amanah dan tanggung jawab mencoba menatap RPJMD dan secara khusus kondisi pandemi ini, maka tentunya kita tidak akan mungkin menatapnya secara hampa. Pasti kita menatapnya dengan harapan-harapan. Nah, kalau kita semua punya harapan-harapan, saya berkeyakinan harapan-harapan itu yang kita miliki semua, kita coba satukan, kita coba padukan, maka percayalah, disitulah sesungguhnya hadir kekuatan tata kelola pemerintahan yang terukur dan sasaran yang tepat. Sejumlah hal turut disampaikan Wali Kota 2 periode ini di hadapan para SKPD yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, di antaranya terkait pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 yang telah dicanangkan sebagai tahun pemulihan ekonomi maupun upaya-upaya dalam menekan penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Untuk memulihkan ekonomi, pengertian memulihkan ekonomi di sini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak dalam artian sistem itu sendiri. Kalau kita mau memulihkan ekonomi, tentu ada sistem yang harus terkendali dari kemarin, di mana pada akhirnya akan memberikan hasil yang memuaskan. Contoh, kita ada satu subsistem, yaitu mungkin perdagangan sosial. Ini harus tampil terdepan dalam tata kelola pemerintahan dalam tupoksinya masing-masing agar supaya dapat tergambarkan bahwa kondisi perekonomian di Parepare ini salah satu variabelnya adalah menyangkut inflasi. Nah, kalau inflasi kita rendah dan terkendali dalam artian ketersediaan supply demand bisa terkendali, itu adalah salah satu indikator awal bahwa rakyat kita daya beli, kemampuan beli, dan ketersediaan bahan pangan yang ada memadai. Nah, jika dikaitkan dengan pola pemikiran saya selama ini, kerja-kerja terintegrasi, saya rasa saudara-saudara di luar sana ada
kepala dinas ketahanan pangan, ada PKP, semua harus bergerak secara terintegrasi. Nah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Awal tahun 2021 sebanyak 64 personil Polres Parepare naik pangkat. Kenaikan pangkat ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang mengandung makna tersendiri dalam kerangka sistem pembinaan personil Polri. Berikut liputan selengkapnya. Sebanyak 64 personil Polres Parepare mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi di awal tahun 2021. Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat digelar di depan Permandian Waterboom Parepare dan dipimpin langsung oleh Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah. Kenaikan pangkat kali ini berbeda dengan upacara sebelumnya karena pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19. Namun dalam pelaksanaan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan menggunakan masker. Personil Polres Parepare yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya sebanyak 64 personil yang terdiri dari Ibda ke Ibtu 7 orang, Aibtu ke Ibda 1 orang, Aibda ke Aibtu 8 orang, Bribka ke Aibda 9 orang, Brikpol ke Bribka 22 orang, Bribtu ke Brikpol 5 orang, dan Bribda ke Bribtu 12 orang. Kenaikan pangkat ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang mengandung makna tersendiri dalam kerangka sistem pembinaan personil Polri. Kenaikan pangkat juga merupakan salah satu wujud penghargaan atas prestasi kerja dan jerih payah dari para anggota Polres Parepare tersebut. Pendekatan tugas dan prestasi kerja serta kebutuhan organisasi Polri. Namun demikian, proses kenaikan pangkat tidaklah secara otomatis. Mereka melalui proses pengkajian dan penilaian serius dari berbagai aspek terhadap kinerja dan mental kepribadian personil yang bersangkutan yang diputuskan melalui Dewan Pertimbangan Karir. Oleh karena itu, pimpinan Polri akan senantiasa berusaha secara objektif dalam memberikan penilaian terhadap personil Polri sehingga akan memberikan merasa keadilan yang proporsional sesuai dengan prinsip merit system dalam pembinaan karir personil Polri. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam dan saya Sultana Sana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.